Shalom semuanya. Puji Tuhan ramai ya. Yang mungkin sempit-sempitan di belakang, mau maju ke depan ini masih ada yang kosong. Di sebelah sini, tengah juga ada, di depan juga ada. Ya, boleh ya. Oke. Oke ya, hari ini kita akan bahas your relationship with God determines everything ya. Ini bahasa Indonesianya apa nih? Atau bahasa Jawanya, bahasa Bataknya apa nih? Hubunganmu dengan Tuhan menentukan segalanya ya. Semuanya di dalam diri kita, di dalam hidup kita gitu ya. Jadi waktu persiapan ini gitu kan ya, kembali lagi gitu ya. Diingatkan sama Tuhan. Waktu dimana Tuhan melawat saya gitu kan ya, waktu kasih sama Tuhan itu muncul, itu seperti apa gitu ya. Tapi waktu mempersiapkan ini aku bilang sama Tuhan ya, Tuhan mari Tuhan nyatakan yang baru Tuhan di tengah-tengah jemaatmu, di tengah-tengah umatmu Tuhan. Apa yang kau mau sampaikan, sampaikan dengan kuat Tuhan ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, nah kalau kita bahas tentang relationship atau namanya hubungan, sebenarnya ada beberapa komponen yang membuat orang itu jadi berhubungan dengan orang itu gitu kan ya. Apa? Ada 4 ya yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah connection. Connection itu apa? Ada ikatan di dalamnya ya. Contohnya siapa ikatan? Ada keluarga ya kan ya. Ada ikatan darah di dalamnya ya. Contohnya siapa? Kita semua ya. Ada ikatan darah Yesus ya kan yang menyatukan kita semua. Terus apa lagi? Obligation. Obligation itu adalah kewajiban. Contohnya apa? Hubungan antara tuan dan hamba. Karyawan dengan pemimpinnya gitu ya. Atau yang tadi mbak-mbak yang lagi kuliah gitu kan ya. Jadi mahasiswa dengan dosennya, jadi ada obligation, ada kewajiban. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan keluarga kita juga ada demikian teman-teman. Jadi dalam keluarga itu kita juga ada obligation, ada kewajiban ya sama orang tua kita. Contohnya yang kuliah dan yang sekolah, ayo belajar sungguh-sungguh ya kan. Tapi ini suaraku gede banget ya. Enggak apa-apa, oke siap. Nah yang ketiga, relationship itu ngomongin knowledge. Knowledge itu apa? Pengetahuan atau pengenalan gitu kan ya. Kayak hari ini gitu ya, oh aku kenal sama Velin gitu kan ya. Velin ini orang Toraja ya kan ya. Terus juga Velin kuliah di PU gitu kan. Dan Velin suka senyum ya kan ya. Itu pengenalan, pengetahuan. Nah itu juga ada ya di dalam keluarga, di dalam kita kuliah, sekolah dan pekerjaan. Dan hubungan yang gak ada di semua adalah namanya intimate sharing gitu ya. Jadi berbagi hal-hal yang intim. Intim ini apa? Yang akrab, yang dekat. Contohnya adalah yang di sebelah sana ya. Itu ada kakek dan nenek gitu kan ya yang sudah berpasangan berpuluh tahun lamanya gitu ya. Mereka membagikan banyak hal gitu ya. Dan ini semua ini menggambarkan hubungan ya. Bisa jadi dalam satu hubungan keempatnya itu ada. Tapi bisa jadi dalam satu hubungan itu tidak semuanya ada gitu ya. Cuman ada satu aja. Contohnya apa? Contohnya mungkin kemarin kita baru revival camp ya. Jadi ada orang tua gitu ya yang mungkin nggak punya hubungan yang dekat sama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya cuma merasakan punya connection, punya obligation, punya knowledge, tapi nggak punya intimate sharing sama orang tuanya kayak gitu ya. Terus juga mungkin sama abang-abang yang lain gitu yang jualan gitu kan ya. Mungkin kita bisa tahu gitu ya, abang ini mangkalnya di sini terus nih. Kalau saya beli bakso di sini nih, saya ketemu sama abang ini. Tapi kita nggak sharing yang kedekatan dan keakraban curhat gitu kan ya. Bang tau nggak kuliah saya lagi begini-begini kan enggak kan kayak gitu ya. Jadi kalau ngomongin hubungan sebenarnya itu luas banget gitu kan ya. Di sini semuanya sudah dimuridkan. Oh ada yang belum ya puji Tuhan, ada jiwa-jiwa baru. Tapi yang sudah dimuridkan, kau mengalami hubungan bersama dengan siapa? Bersama dengan pembimbingmu dan bersama dengan brother and sistersmu gitu ya. Di bagian 4 ini. Jadi sayang banget kalau kita dimuridkan kita nggak ngalamin yang bagian terakhir tuh. Karena biasanya bagian terakhir yang nggak didapetin gitu ya, intimate sharing. Sayang banget, justru malah di dalam pemuridan kita bisa membagikan apapun supaya kita menjadi pulih gitu kan ya. Nah jadi ngomongin hubungan
itu sebenarnya luas sekali ya. Ada berbagai macam hubungan. Tapi di sini, di slide yang pertama ini, mari kita semua merenungkan hubungan kita sama dengan Tuhan itu seperti apa gitu ya. Apakah hari ini yang kita tahu tentang Tuhan, oh iya ya, dia kan Tuhan Yesus yang biasa disebut-sebut waktu aku sekolah minggu, cuman itu aja. Ya kan kemarin kan saya pelayanan gitu ya di kampus PU gitu ya, ketemu Velin lagi gitu kan ya, Velin terus. Nah terus di sana kita tanya gitu kan ya, ayo siapa yang kenal Tuhan Yesus? Oh ya saya kenal. Oke kenal ya. Kapan terakhir manggil Tuhan Yesus? Diam. Oke yang ini kapan terakhir? Waktu makan Kak. Ya kan ya. Jadi hubungan sama Tuhan Yesus sebatas waktu makan. Supaya Tuhan memberkati makanannya. Padahal nggak gitu ya. Hubungan sama Tuhan Yesus itu harusnya dalam, sangat dalam. Dan itu progresif. Apa? Artinya progresif itu adalah makin lama makin bertambah. Jadi kalau hari ini kamu mengenal kakakmu gitu ya, saudaramu atau adikmu gitu kan ya. Oh saya kenal dia seperti ini ya. Pasti besoknya akan ada pengenalan yang baru. Benar? Ya kan sama papa mama juga gitu kan. Padahal mereka itu sudah ada bersama-sama dengan kita selama kita hidup. Tapi nggak tahu kenapa ya, tahu-tahu kayaknya ada pengenalan yang baru aja gitu ya sama papa dan mama. Kenapa? Karena hubungan itu harusnya progresif. Kalau misalnya hubungan itu nggak progresif, makin lama nggak makin naik gitu ya, berarti bertepuk sebelah tangan. Iya kan ya. Tuhannya mau gitu untuk mengasihi kita. Nanti saya tunjukkan gitu ya bagaimana dari sisi Tuhan, Tuhan sangat-sangat menginginkan untuk dikenal. Tapi kitanya mau nggak untuk mengenal dia gitu ya. Nah ini juga ada satu tambahan foto, ini bapaknya prajurit ya TNI gitu ya. Dan dia kan pakai baju TNI ya. Dia memang punya obligation kepada negara gitu ya, kewajibannya sebagai negara. Tapi di rumah dia punya family gitu kan ya. Dan di sini ngomongin bahwa satu orang itu bisa punya berbagai macam relasi. Dan bentuknya macam-macam. Tapi kamu harus punya hubungan yang tidak boleh bergeser sama Tuhan. Ya kan? Hubungan yang intim. Dan keempatnya ini harus dimiliki. Next. Nah ini ya. Hubungan Yesus dengan ke-12 murid-muridnya ya. Ada connection di sananya, ada ikatan? Ada. Ada obligation, kewajiban? Murid-murid harus mendengar, murid-murid harus melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ada knowledge, makin mengenal ya. Oh ternyata guruku ini suka bangun pagi-pagi, terus tiba-tiba hilang. Tahu-tahu lagi berdoa gitu kan ya. Itu adalah pengenalan gitu ya. Terus ada intimate sharing? Ada, ya kan? Tuhan Yesus mengunjungi ibu mertuanya Petrus, ya kan? Terus di situ Tuhan Yesus melakukan mukjizat penyembuhan, ya kan? Nah, ini adalah hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah. Kita punya connection, kita punya obligation, tapi kita seringkali gagal mengenal, gagal knowledge, mengenal dia dengan benar, ya kan? Ya, saya punya pengalaman gitu ya. Kayaknya aku nggak layak deh Kak datang sama Tuhan. Kenapa gitu ya? Aku udah jauh dari Tuhan. Oh gitu. Coba lihat, baca firman Tuhan. Ada nggak ayatnya di mana yang Tuhan bilang kamu nggak layak dan kamu nggak bisa datang sama Tuhan? Bingung, karena ada nggak? Nggak ada gitu ya. Karena kita gagal mengenal Tuhan, jadi kita gagal untuk punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Makanya kita harus bisa mengenal Tuhan. Supaya kita bisa membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau enggak nanti kita suka overthinking sama Tuhan, suka negative thinking. Ini pasti Tuhan yang melakukan. Atau kita seringkali bilang, ya semoga Tuhan berkehendak, semoga Tuhan berkehendak. Kenapa? Kamu ragu Tuhan gak berkehendak akan hal itu sama kamu gitu. Nah makanya miliki hubungan dengan Tuhan dengan apa? Ya dengan mengenal Tuhan dengan benar ya. Dan
Intimate sharing gitu ya. Bagikan seluruh yang ada di dalam hatimu, bagikan seluruh yang ada di dalam pikiranmu, bebanmu kepada Tuhan. Tuhan bilang, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya kalau ada yang bilang, aku gak berani datang karena aku gak layak. Gak ada, yang kakak dapetin malah Tuhan suruh datang. Aku datang kepada orang yang berdosa gitu ya. Aku datang dan memberikan kelegaan. Terus tadi omongan siapa dong? Omongan iblis. Dia adalah penipu yang ulung. Sebelum kamu lahir, iblis itu udah ada. Jadi dia itu udah punya pola-pola turun-temurun yang dia sudah bisa menebaknya. Nanti ya, kalau misalnya Catherine begini nih ya kan ya, pasti dia nanti akan jauh dari Tuhan. Aku lakuin gini, tuh kan bener, jangan mau digituin. Ya kan? Kita harus lawan balik gitu ya. Kita punya kekuatan tadi. Dengan darah Yesus kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menang gitu ya. Oke, jadi kita harus miliki keempat hal ini ya, bersama dengan Tuhan. Next Kak. Nah waktu saya cari tahu apa sih definisi relationship gitu kan ya, berdasarkan akar katanya gitu ya. Jadi ada yang berdasarkan akar kata Ibrani, Hebrew, sama ada yang berdasarkan akar kata Yunani, Greek gitu kan ya. Nah kita bahas dulu yang Hebrew ya. Sebenarnya nanti akan dibahas juga gitu ya. Ayatnya mana sih gitu kan yang menunjukkan itu tentang pengenalan. Nah yang pertama yada. Saya kurang mengerti gitu ya cara menyebutkannya. Tapi ya intinya ini ya gitu ya. Nah yada ini gitu ya artinya adalah untuk mengetahui, untuk mengenal gitu kan ya. Tapi dalam konteks hubungan relational ya. Bukan cuman secara intelektual. Bukan cuman, ganti, udah ya. Nah, jadi bukan cuman sekedar, iya Alkitab sih bilang Tuhan Yesus baik, tapi saya nggak tahu ya baiknya itu di mana gitu kan ya. Iya sih, Tuhan Yesus bilang bahwa datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kok aku nggak pernah ngerasain kelegaan ya Kak gitu ya. Jadi bukan cuman secara intelektual, bukan cuman secara pemikiranmu, tapi kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kau mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan ya, yang dalam, deep gitu ya, yang intimate, yang dekat, yang akrab gitu kan ya, dan yang mengalami secara pribadi ya, experience knowledge gitu ya. Jadi saya cerita pengalaman saya ya, jadi waktu itu saya kerja di pabrik ya, waktu itu saya jadi engineer gitu kan ya, terus gak pulang-pulang, gak ada yang. Pulangnya jam 11 malam, udah capek, besok paginya kayak aduh aku mau pulang cepet nih Tuhan gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan gerakan untuk pulang, ayo pulang sekarang. Oh sekarang nih Tuhan, kanan kiri udah kelar semuanya, pulang gitu kan ya. Bawa motor ya kan ya. Nah terus pas pulang itu tiba-tiba hadirat Tuhan tuh kuat banget gitu ngalir gitu ya. Wah kenapa ya kok mau menangis gitu ya. Mau menangis terus kayak wah hatiku kok kayaknya kuat banget gitu kan ya. Terus saya ingat dulu di masa lalu gitu ya, saya tuh sama keluarga saya tuh pernah pernah mengutin gelas aqua gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan ingetin, nanti kamu akan ketemu seperti itu. Hah? Masa sih gitu kan ya? Tapi udah aku berangkat aja gitu ya, pulang ke kosan gitu ya. Ternyata di depan gate perumahan itu ada bapak-bapak yang agak pincang gitu ya. Terus dia membawa gerobak gitu ya, mengutin itu. Terus di situ ya udah tidak tertahankan lagi ya saudara-saudari. Pak, tunggu di sini gitu kan ya. Langsung akhirnya aku balik ke kosan, lalu aku ngambil apa yang bisa dibawa. Oh ada produk-produk ya kan ya, pencuci piring semuanya kita bawa semuanya, plastik-plastiknya semuanya bawa. Pak ini buat Bapak ya, Tuhan berkati gitu ya. Dia makasih ya Neng ya. Iya Pak ini dari Tuhan Pak, saya juga gak tahu kenapa saya pulang cepat gitu ya. Nah tapi itulah pengalaman pribadi sama Tuhan. Abis itu gimana? Sukacitanya luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Kenapa? Karena tahu bahwa ada intimate sharing tadi ya. Tuhan menaruh isi hatinya kepada saya. Pada orang yang bahkan belum percaya dia. Ya kan? Tapi dia menaruh belas kasihan itu kepada saya. Nah demikian juga Allah kita itu bukan cuma menaruh isi hatinya kepada Paskah ya. Enggak, Tuhan itu kasih hatinya pada setiap dari kita. Ya kan ya. Dan maka dari itu jadilah peka. Jadi
Jadilah peka dan tajam. Ketika Tuhan taruh ya kan ya satu impresi yang begitu kuat gitu ya, kau harus lakukan ini, lakukan dan bersegera maka kau akan mengalami sukacitanya. Dan kau tidak akan pernah kekurangan. Puji Tuhan sabun-sabunnya berdatangan lagi. Ya kan? Jadi tidak akan kekurangan teman-teman gitu ya. Ya, jadi alamin Tuhan, bukan secara intelektual. Banyak orang pintar tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu penciptanya siapa. Dan pada akhirnya dia akan mengalami kematian yang kekal. Kita yang di tempat ini, kita bukan yang demikian. Kita adalah orang-orang yang intelektual ya. Karena ya puji Tuhan ya. Karena tadi darah Kristus telah memberikan kita kemenangan gitu ya. Tuhan memberkati kita juga dengan intelektual, saya percaya dan yakin. Tapi kita juga mengenal Tuhan dan itulah yang utama. Jangan kejar yang salah, kejar yang utama ya. Terus bagian yang kedua itu adalah ahaf ya. Ahaf itu adalah tentang cinta, kasih, love ya kan ya. Tapi ini untuk mendeskripsikan covenantal love between God and his people. Jadi ini ngomongin tentang kasih perjanjian antara Allah dengan umatnya. Sebegitu dia menginginkan kita, sebegitu dia menginginkan umatnya, sebegitu dia pengen banget jadi intim sama kita. Ingat tentang perumpamaan anak yang hilang? Apa yang terjadi sama bapaknya? Ih anak gue datang gue ngumpet nggak gitu kan ya. Anakku datang dia buru-buru apa? Dia buka tangannya lebar-lebar, dia berlari dan bahkan dia mempersiapkan semua persiapan untuk pesta di hari itu. Sampai si anak sulungnya menjadi iri hati gitu kan ya. Itulah kasihnya Bapak gitu ya buat setiap kita. Dia tuh menginginkan kita, sebegitu menginginkan kita. Bukan karena apa yang ada pada kita gitu ya, bukan karena kita tadi intelektual, pintar dan sebagainya. Enggak. Tapi dia menginginkan kita ya seperti apa adanya kita hari ini gitu. Sebegitu menginginkan kita. Ya, terus ada kafah. Kafah itu artinya adalah bind together. Nah, ini tuh sama seperti yang tadi, kayak tali apa namanya? Tali rotan ya yang diikat secara bersamaan. Tapi di sini tuh dia tuh seperti mata koin. Di bagian yang ini dia bilangnya to bind together, but di belakangnya dia bilang to wait with hope and trust gitu ya. Jadi di sini bilang bahwa ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dan dengan penuh kepercayaan, itu akan membuat ikatan kita sama Tuhan semakin kuat. Kita akan semakin, di sini bilangnya in twin with God, berpilin kayak mengikat gitu, semakin terikat sama Tuhan, gak bisa dilepaskan gitu kan ya. Dan ini membutuhkan active waiting sama deep connection gitu ya. Jadi menunggu itu gak diam, tapi aktif gitu ya. Sebenarnya kita gak ada janjian ya, saya sama Kak Esther Eva gitu ya. Tapi dari awal tadi kita doa persiapan gitu ya, poin-poin yang didoakan. Terus juga sampai tadi sebelum firman gitu ya, lagunya. Itu Tuhan kayak, yes pas ini yang harus dibagiin, ini yang harus dibagiin, confirm gitu ya. Jadi hari ini siapapun kita yang datang ke tempat ini, baik yang baru pertama kali, ataupun yang sudah sering, atau yang sudah lama pergi, baru hari ini kembali lagi, gak ada yang kebetulan. Hari ini Tuhan mau ngomong sesuatu sama setiap kita. Buka hatimu, buka matamu, buka telingamu, dan mari terima apa yang Tuhan akan berikan kepadamu. Ya. Nah, untuk Yunaninya itu bahasanya adalah koinonia. Koinonia itu tentang common, fellowship, or communion, ya kan? Atau di situ ngomongin tentang intimate relationship, hubungan yang intim, yang dekat dan yang membagikan gitu kan ya. Apa yang Allah inginkan untuk kepada setiap orang percaya, bahkan kepada setiap umat manusia dengan satu sama lain. Ada yang tahu tentang Holy Communion? Apa itu? Holy Communion adalah perjamuan kudus. Ya, jadi ini kata yang dipakai gitu ya, Holy Communion itu. Jadi sebenarnya waktu kita menyatu dengan darah Yesus, tubuh Yesus bersama-sama dengan saudara dan saudari kita, kita lagi ngalamin
intimate relationship dengan Tuhan. Kayak gitu. Nah, ini ngomongin relationship with God yang ada di Alkitab, ada 4 ini gitu. Nah, kalau kita renungkan kembali, kita udah di mana? Kita udah ngalamin yang mana aja? Kemarin kita kan juga pas revival camp gitu ya, dibagikan bahwa kalau kau sudah lahir baru, ibaratnya kau seperti membeli tiket kereta, kapal atau pesawat gitu kan ya. Ada nggak yang ketika beli tiket pesawat, terus waktu pas mau ke toilet bilang ke pramugarinya, misi ini 2.000 gitu. Nggak ada kan ya. Pasti waktu kita beli tiket pesawat itu udah sepaket, ya kan ya. Kalau misalnya yang di bisnis gitu kan ya, oh bisa nonton, bisa makan dan yang lainnya. Sampai kepada tujuan gitu kan ya. Nah demikian juga ketika kita lahir baru, kita tuh dapetinnya sepaket, full package. Gak ada diskon dari Tuhan, Tuhan tuh baik gitu kan ya. Jadi kita dapetin sepaket ya, jadi alamin keempatnya. Jangan merasa puas. Kalau kau udah merasa, oh saya pernah ngalamin ini, saya pernah ngalamin ini, miliki lagi haus dan lapar. Ingat tadi, hubungan itu harusnya apa? Progresif, gak ada hubungan yang stuck. Ya kan ya? Oke? Oke, yang pertama yada. Yada itu yang tadi ya, to know intimately gitu ya. Jadi untuk mengenal secara intim. Kita buka Hosea 6 ayat 2 sampai 3. Minta satu pria untuk bacakan berdiri. Ini sebenarnya ayatnya. Hosea 6 ayat 2 sampai 3, satu orang pria. Ayatnya udah yang ini sih. Oke, terima kasih Nathan. Ya, jadi kalau kita ngomongin yada, itu ngomongin tentang mengenal Tuhan dengan intim, dengan dekat. Tadi bukan secara intelektual aja, tapi mengalami gitu ya. Dan ini adalah janji Tuhan juga. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal, marilah kita yada. Bahasa aslinya marilah kita yada. Dan berusaha sungguh-sungguh yada. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ada kata pasti. Dan dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia pasti akan muncul. Dan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi hujan pada akhir musim yang mengairi bumi ini adalah hujan yang sangat-sangat lebat. Kenapa? Karena hujan yang sangat lebat ini itu akan mengairi tanaman-tanaman yang siap untuk dituai. Jadi ketika Tuhan datang kepadamu, dia enggak cuman plek kenal dikit, plek enggak. Dia akan mengairimu. Dia akan seperti hujan, bahkan membanjirimu, meluapkanmu. Jadi kalau kau haus dan lapar, kau akan dipuaskan. Tapi dipuaskan sama Tuhan itu berbeda ya. Jadi ada kepuasan yang nagih. Kau haus dan lapar ada kepuasan yang nagih, bukan kepuasan yang stop. Jadi kayak, yes I want more. Yes, again dapetin lagi tapi more gitu. Pengen lagi Tuhan. Gitu. Ingat tadi, progresif. Ya. Lanjut. Yang kedua, ahaf. Ahaf ini adalah to love, ya kan ya. Untuk mengasihi gitu ya, untuk mencintai. Kita buka Kejadian 29 ayat 20. Yang mau buka di sini juga udah ada sih. Sama Ulangan 7 ayat 8. Ini minta satu wanita untuk baca.
Ya. Selanjutnya Ulangan 7 ayat 8. Kevin aja, Vin. Ulangan 7 ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ya, ya. Jadi tadi ingat gak covenant love, ya kan ya? Kasihnya kasih perjanjian. Nah, yang Kejadian 29 ayat 20, ini tentang Yakub begitu mencintai Rahel, sehingga 7 tahun lamanya menurut dia itu seperti beberapa hari saja. Ini serius gitu kan ya. Ini serius dan itu terjadi gak sih? Relate gitu ya dengan anak-anak zaman sekarang ya. Buru-buru nembak gitu kan ya. Enggak doain dulu, enggak kak gitu kan. Waduh gitu kan ya. Nah jadi kalau kau benar-benar mencintai dan mengasihi seseorang wis ya kan ya. Kau pasti akan kejar ya gak sih? Kalau kau gak dikejar berarti kau gak sebegitu menginginkannya. Jadi sadar perempuan-perempuan. Ya, jadi yang namanya cinta itu pasti mengejar, ya kan ya. Di sini 7 tahun seperti beberapa hari saja. Tapi ini serius loh, Ahaf itu ada di situ. Ada di cintanya Yakub kepada Rahel. Sebegitu dia menginginkan Rahel dan menurut dia gak masalah 7 tahun. Bahkan dia ditipu ya sama bapak mertuanya, dikasih kakaknya gitu. Terus apa? Tapi gue maunya yang ini. Ya udah 7 tahun lagi. Ya udah nggak apa-apa. Mau loh dia karena sebegitu menginginkannya. Terus di Ulangan 7 ayat 8, kata Yafa itu ada. Karena Tuhan begitu mengasihi, begitu menginginkan umatnya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Kalian tahu betapa bebalnya Israel? Sebebal itu tapi sebegitu dia diinginkan. Sampai hari ini Tuhan mengasihi Israel. Ya kan? Dan janji yang Tuhan berikan kepada Israel, Tuhan tidak cabut. Tuhan itu enggak jahat. Ya, Tuhan itu enggak jahat, dia tidak mencabut-cabut janji, enggak. Gitu ya. Jadi apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan akan genapi. Tapi memang ada bagian kita untuk berjalan ke arah sana. Kalau kita tidak berjalan ke arah sana, bukan dari pihak Tuhannya yang menggagalkan. Tapi kitanya. Ya. Jadi kasihnya Yakub kepada Rahel sama seperti kasihnya Allah kepada Israel. Sama seperti kasihnya Allah kepada masing-masing kita hari ini. Kasih yang sama, yang sebegitu menginginkannya. Makanya kamu juga kadang suka bingung kan, kok KKPA saya masih mau ngejar saya. Kemarin saya coba, udah coba tuh kasih alasan, tapi besok dihubungin lagi. Ayo deh PAD gitu kan ya. Itu bukan cuman sekedar kasih kakak pembimbing, tapi kasih Allah sama masing-masing kita yang menangkap dan menjangkau setiap kita. Harusnya kita mengucap syukur. Sekarang ada nggak kasih yang demikian yang kita terima hari ini? Ada kasih yang begitu menginginkan kamu. Bahkan seburuk-buruknya kamu, kau tetap diinginkan. Kau tetap dinanti-nantikan. Kau tetap diterima. Ada? Bukankah dunia kebanyakan adalah aku terima kalau kau ini. Kau belum segini, gini, aku nggak terima. Ya kan? Terlalu banyak kasih yang palsu di dunia ini. Tapi hari ini dengarlah, ada kasih yang sejati. Yang tidak akan pernah berhenti mengasihi kamu. Siapa? Nih, kasih Allah. Sama seperti Yakub ke Rahel, bagi Tuhan, oh kamu lari ya 1 tahun, gak apa-apa aku kejar lagi. Kejar lagi, tapi jangan jadi bebal ya. Dikejar lari terus, nanti kau jatuh loh. Kau yang capek sendiri loh. Ya. Next. Nah, dari perjanjian lama yang terakhir adalah kafah. Kafah itu adalah tadi ya, ada 2 sebenarnya, seperti mata uang ya. Yang satu adalah tadi to bind together
ya kan, untuk diikatkan, sama ada yang to wait eagerly gitu ya. Untuk menantikan dengan passionate, dengan sungguh-sungguh, dengan exciting dan tahu bahwa itu akan terjadi. Di sini kan ada anak pelajar, ada anak mahasiswa, ada juga profesi. Pernah nggak punya pengalaman? Pasti pernah. Ya, waktu hari pertama kali mau masuk kuliah, gimana perasaannya? Udah deg-degan, udah pengen banget ya, udah mungkin 1 bulan yang lalu udah belanja, udah pindah ke kota tujuan gitu kan ya. Atau ada yang baru pertama kali mau masuk kerja itu kan juga wah deg-degan nih gitu kan ya. Atau mau sidang ya, sidang atau wisuda itu kan juga ya. To wait eagerly gitu. Kayak gitu rasanya. Jadi tuh waktu kau menanti-nantikan Tuhan itu tuh enggak pasif tapi aktif gitu ya. Apa nih yang Tuhan suka? Gue siapin gue pengen ketemu sama Tuhan. Nah hari ini kan kita datang ya persekutuan gabungan. Apa yang kau siapin sama Tuhan? Kau menanti-nantikan Tuhan enggak? Kalau saya waktu itu, waktu disampaikan, kamu bagi firman ya, Tuhan gimana nih, Tuhan gimana gitu. Terus Tuhan bilang, ayo nanti kamu pakai baju putih ya, katanya gitu, makanya pakai baju putih. Ya kan? Dan menanti-nantikan, oke Tuhan, abis baju putih Tuhan mau ngomong apa lagi? Nah gitu. Taat, gitu ya. Jadi Yesaya 40 ayat 31, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ini yang tadi kita nyanyiin, On Eagle's Wings, ya kan? Menanti-nantikan Tuhan. Orang yang kafah menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Jadi kalau misalnya bangun pagi buat saat teduh, itu kau mendapatkan kekuatan. Bukan kau menjadi lemah dan lesu, justru kalau kau mengiyakan kedaginganmu untuk tidur lagi, kau akan menjadi lesu. Alamin kekuatan yang baru dan kekuatan yang benar, makanya tadi dasarnya adalah firman. Jangan seringkali overthinking sama Tuhan. Ini pasti Tuhan nih, ini karena aku ini. Enggak. Makanya alamin pengenalan akan Tuhan yang benar, maka kau akan mampu mengenal dan mengalami hubungan dengan Tuhan yang benar. Hari ini yang dimuridkan jadilah setia dimuridkan. Ya kan? 7 tahun tadi dimuridkan itu masih progresif ya. Itu masih akan ada tahun-tahun berikutnya. Masih akan ada pengenalan-pengenalan akan Tuhan berikutnya. Maka masih akan ada proses-proses lainnya gitu. Jadi hari ini yang baru hari ini ya dikasih buku gitu kan ya, puji Tuhan. Kau akan alamin deh hubungan dengan Tuhan yang progresif. Ya. Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau naik itu naik pakai energi kan ya. Ya kan? Nah Raja Wali waktu naik terbang itu dia pakai energi dari siapa? Ya kan? Nah Tuhan membuat kita punya energi. Makanya kita harus menanti-nantikan Tuhan. Bahkan di situ mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, Kak capek Kak, banyak kerjaan di kantor. Ya kan? Terus apa? Udahlah aku gak PA dulu ya Kak minggu ini. Menurut kalian dengan membaca ayat ini, pernyataan itu true or false? False, ya kan ya. Kenapa? Karena justru ketika kau capek, kau PA. Baca firman saat teduh. Datang persekutuan doa Jabodetabek, dibakar kamu, berapi-api. Ya kan? Tapi waktu kau kompromi dan pakai pola pikirmu yang salah tadi karena kau gak kenal Tuhan, ya sudah. Jadinya kau tidak mengalami kekuatan yang sebenarnya yang membuat kau bisa naik seperti Raja Wali. Ya kan? Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya kan? Bahkan di situ berlari saya nggak kuat lari, Kak Esther kuat lari gitu kan ya. Saya kuat lari cuman 3 menit doang pakai treadmill itu udah gitu kan ya. Nah tapi waktu baca ini gitu kan ya,
Nggak kayak gitu, nggak kayak pasca di treadmill ya. Kekuatan yang baru dan bahkan progresif. Kalau hari ini mungkin kekuatanmu saat teduh, oh aku baru bisa 4 pasal Kak. It's okay, lakukan aja. Taat dan setia. Kau akan lihat besok Tuhan akan tambahkan 5 pasal, 6 pasal, 7 pasal, 8 pasal. Dan Tuhan gini ya, sometimes kita tuh suka mengira Tuhan itu sama seperti Bapa dan Mama kita. Menaruh ekspektasi-ekspektasi, sehingga kita jadi capek sendiri. Padahal itu bukan ekspektasi dari Tuhan, itu ekspektasi manusianya kita. Tuhan tuh cuman bilang, ya you come to me lah gitu loh. Cuman itu doang, Tuhan minta kita datang sama dia. Dia gak bilang kita harus yang, oh ya kamu nanti abis lari di GBK dulu 5 kali baru kamu datang. Enggak kayak gitu. Kamu harus baca 8 pasal, enggak. Kalau hari ini kamu terbeban berat gitu ya, tapi kamu tahu firman ini bicara samamu dengan sangat kuat, datang aja. Datang, ya kan? Kak aku gak bisa datang pergab, kenapa? Terintimidasi kan? Iya soalnya aduh, ternyata kemarin baru melakukan dosa. Datang saja. Dan kau akan mengalami kesegaran itu. Ya. Oke. Ayub 14 ayat 14. Ini adalah perkataan Ayub. Ayub menulis puisi gitu ya. Ketika dia menanti-nantikan Tuhan untuk melepaskan ujian dari hidupnya. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Nah jadi tadi tuh saya cari versi bahasa Indonesianya, tapi handphone saya mana ya? Oh ya di sebelah sana. Intinya gini, ya di sini sampai tiba giliranku adalah sampai tiba, intinya ya, sampai tiba giliran dia itu keluar dari ujiannya dia, gitu. Jadi hidup di dalam Tuhan, ngomongin hubungan bukan berarti tuh kayak, oh iya mau minta apa dapet, ini apa, gini gak ada ujian semuanya, oke lolos gini, enggak gitu. Ya kan ya, kau pasti akan ngalamin ujian. Dan ujian itu adalah baik untuk pertumbuhan. Gak ada orang yang bertumbuh tanpa diuji sebelumnya. Pasti semua orang yang bertumbuh sudah mengalami pengujian-pengujian lebih dulu. Dan justru pengujian itu akan membuat engkau semakin lagi murni. Bagaikan emas yang murni, ya kan, yang mahal itu, yang semakin mahal, ya kan. Nah, jadi bagi Ayub gitu kan ya, dia menanti-nantikan Tuhan menyelamatkan dia. Dia menaruh pengharapannya. Coba bayangkan Ayub dengan segala penderitaan yang dia alaminya. Harusnya bisa gak ya dia bersuka cita? Mungkin kalau dia hidup di zaman 2025 ini gitu kan ya. Dia sudah sangat sedih gitu kan ya. Dan dia mungkin gak bisa berharap. Tapi enggak, karena Ayub punya pengenalan akan Tuhan yang benar gitu ya. Dia tetap berharap sama Tuhan. Ya, mungkin hari-hari ini kita banyak ya yang komplain sana sini tentang pemerintahan gitu kan ya. Bisa nggak kita mundur bentar, kita duduk diam, kita nantikan Tuhan ya. Kadang kita tuh terlalu ini loh, kita pengen tangan Tuhan ya. Tuhan pulihkan. Tapi di sini yang dinantikan itu adalah Tuhannya. Kau ketemu sama Tuhannya, disitulah ada kekuatan barunya. Nanti kau akan diberikan hikmat untuk berespon dengan benar. Bahkan kau akan menjadi jawaban-jawaban doamu sendiri. Itulah yang terjadi pada Esther, Ratu Esther. Ya kan? Ketika dia tinggal diam dalam hadirat Tuhan, dia nggak tahu gimana caranya menyelamatkan bangsanya, tapi dia berdoa dan berpuasa. Disitulah dia mendapatkan kekuatan baru, ada hikmat Tuhan yang baru, bahkan Tuhan memakai dia menjadi alat pembebas yang memerdekakan bangsanya. Jadi hari ini para pembebasnya Tuhan buat bangsa Indonesia, mari tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Itu kekuatan kita. Berhenti komplain-komplain, ya kan? Saya setuju kalau ada yang bisa menyuarakan kepada para pemimpin kita. Kita dukung. Dan yang paling berkuasa adalah doa kita. Ya. Ingat, Indonesia, bangsa ini mengenal kok siapa orang-orang yang berdoa untuk bangsa ini. Roh itu menangkap roh. Di dalam alam roh itu bisa menangkap. Jadi bangsa Indonesia, para pemimpin kita tahu siapa yang berdoa buat bangsa ini. Setiap pendoa-pendoanya Tuhan, penjaga-penjaga bangsa, hari ini ayo bangkitkan iman kita dan berdoa bagi bangsa kita. Ya.
nanti-nantikan Tuhan. Hal ini melambangkan bagaimana seseorang menjadi lebih kuat melalui penantian yang aktif dan hubungan dengan Tuhan. Jadi tadi aku bilang ada seperti koin logam gitu ya, ada dua mata gitu kan ya. Dan ketika kau semakin menanti-nantikan Tuhan, semakin ikatanmu dengan Tuhan semakin kuat. Gitu. Oke, di perjanjian baru gitu ya, ngomongin relationship itu adalah koinonia. Koinonia itu bukan cuman fellowship, tapi ada meaning lainnya tentang partnership. Tahu partnership? Ya kan? Si A buka usaha dengan B. Kayak saya dulu ya, saya dulu pernah jualan parfum sama kakak saya. Terus kita buat kakak store. Kakak dan adik punya toko, maksudnya gitu ya kan ya. Nah itu namanya partnership gitu kan ya. Kita menggabungkan style marketing kita dan membuat satu usaha gitu kan ya. Nah koinonia itu adalah fellowship tapi juga adalah partnership. Kita baca dulu ya 1 Korintus 1 ayat 9. Minta Asa, boleh Asa baca di sini Dek. Satu Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yes ya, jadi Allah yang memanggil kamu kepada koinonia dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi bersekutu dengan Yesus itu adalah mengalami koinonia. Fellowship tapi juga partnership. Makanya kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita menjadi rekan sekerja Allah untuk kita membangkitkan generasi, untuk kita mengabarkan Injil sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, Catherine boleh Dek? Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ini adalah fellowship atau koinonia yang dialamin sama para jemaat mula-mula, ya kan ya, para rasul-rasul. Nah di sini mereka bertekun di dalam pengajaran dan dalam fellowship bersama-sama gitu ya, saling memecahkan roti dan berdoa, bahkan yang tadi ya tentang Holy Communion gitu ya, mereka saling memecahkan roti, mereka perjamuan kudus bersama. Untuk menjadi satu dengan siapa? Dengan Kristus itu sendiri gitu. Jadi hari ini kalau kita ngomongin relationship dengan Tuhan gitu kan ya, harus alami nih persekutuan. Bahkan bukan cuma persekutuan bersekutu dengan Tuhan doang, tapi bersekutu dengan siapa? Dengan tadi nih, dengan one another gitu ya, satu sama lain yang ada di tempat ini. Oke, kita punya brother PA, kita punya sister PA gitu ya. Tapi ingat kita juga punya teman-teman persekutuan yang lain. Dan kita semua adalah rekan sekerjanya Allah gitu ya. Jadi bukan cuma satu kelompok PA doang, enggak. Kita semua nih bersekutu. Makanya jangan lewatkan pertemuan-pertemuan. Jangan lewatkan persekutuan-persekutuan. Selain kau mengalami Tuhan gitu ya, kau juga mengalami Tuhan lewat kesaksian mereka, lewat kau dibangun sama mereka. Gitu ya. Next. Nah, relationship defines obedience ya. Jadi hubungan itu akan menentukan ketatanmu seperti apa. Semakin kau punya hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan, semakin mudah kau untuk menjadi taat. Kau tidak akan menahan-nahan. Kau akan memberikan sepenuhnya. Dan gak ada pertanyaan, kenapa Tuhan yang ini? Kenapa gak dia aja? Gitu, gak ada. Karena relationship, hubungan. Ya. Yohanes 1 ayat 6, Abi baca Bi.
Yohanes 1 ayat 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya. Jadi, dan inilah kasih itu, atau hubungan itu ya, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 15 saya baca aja. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau ngomongin hubungan, artinya adalah ngomongin ketaatan. Kau mau mengalami hubungan yang lebih lagi sama Tuhan, harus terobos ketaatannya. Gak bisa pakai level yang sama. Ketaatan itu memang ada levelnya. Di satu perkara mungkin kau taat, tapi di perkara yang lain terobos. Lebih taat lagi. Ntar kita ngomongin ya tentang Abraham bagaimana ketaatannya. Tapi ingat, kalau kau mau mengalami hubungan sama Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan bilang dengan sepenuh hatimu, Tuhan aku mengasihimu, kau harus melakukan segala perintahnya Tuhan. Gak ada kompromi di situ. Ya. Lukas 6 ayat 4-46. Oke. Baca aja Kak emailnya, diputar aja nanti. Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah ini adalah bahayanya. Seringkali kita suka merasa kita itu mengenal Tuhan. Karena tadi dari kecil kita lahir sebagai orang Kristen. Tahu Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mengenal intimate dengan dia. Sehingga kita merasa kita mengenalnya, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Di firman Tuhan yang lain dia bahkan bilang dengan keras ya, enyahlah kamu, aku gak kenal kamu. Coba bayangkan, gitu ya. Aku lupa sih kapan aku dapetin ayat ini gitu ya, kayaknya udah dimuridkan. Tapi waktu dapetin ayat ini tuh rasanya kayak bergetar, gitu ya. Gak mau Tuhan, gak mau begini gitu kan ya. Tuhan aku mau dikenal oleh Tuhan. Aku mau mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Aku mau saling mengasihi gitu sama Tuhan. Gitu kan ya. Jadi hati-hati dengan kemunafikan. Hati-hati dengan roh duniawi gitu ya. Agamawi gitu kan ya. Melakukan segala ritual gitu kan ya. Melakukan setiap hal yang kesannya rohani. Tapi ternyata tidak ada pengenalan yang dalam, yang intim tadi. Gak ngalamin Tuhan secara dalam itu. Sehingga gitu ya, kamu sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Makanya tadi hubungan itu harusnya progresif. Berdasarkan standar siapa? Bukan standar manusia, standar Tuhan. Terus tahu gak standar Tuhan sekarang apa? Kita mungkin gak tahu, tapi kita harus punya hati yang mau. Gak harus semuanya itu Tuhan jawab loh guys. Gak harus. Hati-hati sama transactional relationship. Selalu mau yang diminta didapat. Termasuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan kekanakan. Yang menunjukkan ketidakdewasaan. Orang dewasa itu, dia itu gak banyak bertanya. Dia banyak melakukan. Disuruh apa dilakukan. Tapi kalau kanak-kanak, dia akan terus banyak bertanya. Dia merasa kalau saya paham dulu, baru saya akan melakukan Kak. Tanda-tanda yang tidak mau untuk mengalami Tuhan lebih lagi, tidak haus dan lapar seperti itu. Berhenti bertumbuh jadinya, berhenti mengenal. Karena keras hatinya. Karena ego terlalu tinggi. Maunya saya. Enggak. Ingat, Christianity itu Christ centernya. Kristus bukan kita. Ya kan? Kita sedang memuji menyembah Tuhan Raja segala raja. Guys, kalaupun kita tidak melakukan ketaatan, dia tetaplah Allah loh. Tapi waktu kita tidak melakukan ketaatan, kita bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kita nggak akan mengalami yang tadi tuh janjilah apa dan sebagainya. Enggak gitu. Jadi hari ini harus jadi turning point setiap kita.
Supaya kita mengalami kasih yang baru sama Tuhan. Kita tahu Tuhan mengasihi kita sedemikian, kita juga harus mau mengasihi Tuhan sedemikian. Memang kita harus mengasihi dengan segenap kekuatan kita. Kekuatan kita gimana? Ya kekuatan yang kamu punya sekarang. Berikan. Berikan terus menerus, semakin banyak. Dan di situ kau akan makin mengalami hubungan dengan Tuhan. Ya kan, soalnya saya dulu pernah punya pengalaman pas SMA. Kami satu meja, ya kan. Nah terus kita sekompak itu. Sampai kalau misal ada sesuatu yang lucu, kita cuma lihat-lihatan doang, kita bisa ketawa. Haha gitu, gak perlu ngomong gitu kan ya. Tiba satu waktu, ya kan ya. Gak tahu acara BK atau apa, tuliskan siapa sahabat kamu. Ya aku tulis dong, dia. Terus udah selesai sharing-sharing, terus pas aku tahu siapa sahabatnya, hah gak ada nama gua. Lah gua kira gua sahabat lu gitu kan. Gua tuh sahabatan sama lu, gua tuh semuanya gue ceritain sama lu semuanya gitu. Jadi kecewa gitu ya pas pulang-pulang, ya gak sahabatan sama dia gimana sih gitu kan ya. Pernah gak sih ngalamin gitu? Gak pernah ya, puji Tuhan cuman saya doang gitu ya. Cuman itu adalah perasaan yang sangat sakit gitu kan ya. Kita kira selama ini kita kenal gitu kan ya, ternyata kita gak kenal gitu ya. Nah tapi ini meskipun lucu gitu ya, itu mungkin perasaan Tuhan. Perasaan gimana ya, coba bayangkan gitu ya. Ya kan ya. Jadi selama ini gitu ya, kamu ngerasa kamu beribadah, kamu datang ini dan sebagainya gitu kan ya. Kamu kenal Tuhan gak? Kamu alamin gak? Kamu dipanggil dia sebagai sahabat gak? Dari mana kau tahu kalau kau sahabatnya Tuhan? Kapan pengujian itu? Karena tadi setiap pengujian itu akan menunjukkan identitasmu apa. Itu akan menunjukkan seberapa dalam hubunganmu sama Tuhan. Gitu. Gak bisa gak ada pengujian. Memang harus ada pengujian. Ya. Next. Oh sorry belum. Nah di sini saya masukkan gambar ya. Pertama adalah gambar apa tuh? Orang sedang membangun gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin hubungan, biasanya di kata depannya ada apa? Membangun hubungan gitu kan ya. Jadi hubungan itu memang harus dibangun step by step gitu kan ya. Dibangun dengan dasar yang benar. Apa dasar yang benar? Ya firman Tuhan gitu kan ya. Dibangun terus menerus, jangan berhenti. Kapan? Waktu kau saat teduh, waktu kau berdoa, waktu kau bersekutu, waktu kau sedang bersaksi. Kau sedang membangun hubungan sama Tuhan, ya. Jadi dasar untuk punya hubungan sama Tuhan, ketaatan tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa, baca firman, bersekutu, bersaksi. 4 pilar ya kalau yang sudah masuk ke bab 4. Ya. Nah, ini juga sebenarnya ada buat teman-teman yang sudah dimuridkan di kelas peneguhan, ada di bab 2 ya. Bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah penguasa, Dia Tuhan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu harus ditundukkan di bawah kakinya. Karena hanya satu yang boleh menempati tahta tertinggi di dalam hatimu. Dan jangan biarkan itu ego. Hanya Yesus saja yang boleh untuk duduk di dalam tahta hatimu ya. Jadi kalau kau punya hubungan yang benar sama Tuhan, sangat mudah bagimu untuk menyerahkan cita-citamu. Menyerahkan kemauanmu, hawa nafsu, akal budi, hobi, semuanya. Segala sesuatu apa padel-padel masih bisa gitu. Kau bisa menyerahkannya tanpa ragu-ragu gitu kan ya. Iya benar ya. Karena kau tahu siapa yang menjadi raja di dalam hatimu. Kau bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kau gak bangun hubungan dengan Tuhan, ini bergeser. Si egonya yang jadi duduk. Tuhannya gak tahu kemana ya kan ya, kalian ya. Kalau ingat Tuhan tadi ya ingat makan doang gitu kan ya. Gak gitu ya. Tapi kalau misalnya Tuhan belum menjadi raja atas setiap kita, akan banyak pertimbangan-pertimbangan. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ketika Tuhan suruh, ayo lepaskan hobimu. Ayo lepaskan cita-citamu yang ini. Karena aku punya visi loh buat kamu. Aku punya tujuan loh yang berharga. Waktu aku menciptakan kamu, aku melihat kamu ini loh nak. Tapi karena hari ini kamu salah melihat,
aku mau mengembalikan kamu ke sini. Tapi nggak mau. Kalau saya bilangnya gini ya sama anak PH kita, betul ada 1000 jalan ya menuju Roma ya. Tapi kalau kita tahu ada satu yang langsung cepat, kenapa nggak lewat situ? Ya kan? Kenapa kita harus 999 nyobain dulu? Jadi kalau misalnya kita ngalamin Tuhan, kau akan tahu kenapa kau diciptakan. Tujuan ilahinya atasmu, yang mulia itu visinya diberikan kepadamu. Dan kau langsung bergegas masuk ke pintu yang itu aja. Gak perlu cobain, kan pernah ya mungkin nyobain labirin ya. Lama, mungkin asik kalau gak punya kerjaan. Dan gak punya, dan apa namanya punya waktu banyak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kau tahu gitu ya, ini adalah akhir dari akhir zaman gitu ya. Kau juga tahu, aku dimuridkan sudah kuliahnya, gimana ini gitu kan ya. Kalau aku SMA mungkin aku bisa milih jurusan gitu. Gak apa-apa udah, gak ada yang salah gitu ya. Tapi hari ini ketika kau dengar firman-Nya, langsung responi. Minta Tuhan dapetin visi, panggilan kayak Ciona ya, saya selalu terberkati dengan kesaksian Ciona gitu ya. Dia dapetin visi waktu dia masih sekolah gitu. Jadi dia jelas kemana-kemana. Bener ya gak harus 999 jalan dulu gitu. Nah makanya kalau kau mengizinkan Yesus menjadi raja atas hidupmu, kau gak perlu muter-muter gitu ya. Kau langsung masuk kepada jalannya Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Ya. Lanjut. Oke, kita buka Kejadian 22 ya, ayat 1 sampai 18. Nanti bacanya bergantian aja di gilir. Sudah? Kejadian 22, kita baca bergantian ya. Cek. Kejadian 22 ayat 1, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di tanah sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. So Abraham got up early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him and his son Isaac, and he split the wood for the burnt offering, and then he got up and went to the place of which God had told him. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. He said to his servants, Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memukulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, dibawanya api itu dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu
di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengeluarkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang di atas gunung akan disediakan. Untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yes, amin. Makasih semuanya. Ya, kita coba bedah ya. Jadi yang pertama ketika ayat 1 ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham ya. Allah menguji, kalau versi Amplified bilang God tested the faith and commitment of Abraham. Tuhan menguji iman dan komitmen dari Abraham. Terus dia panggil Abraham. Ingat ya, nama Abraham ini diganti. Dulu awalnya Abram, jadi Abraham. Jadi ini adalah Abraham ini adalah panggilan spesial. Panggilan yang nama yang Tuhan panggil gitu ya buat Abraham. Setiap dari kita harus mendapati. Semakin hubunganmu dekat dengan Tuhan, kau tahu waktu Tuhan lagi manggilmu gitu ya. Oh, Pasca, iya Tuhan gitu ya. Kalau misalnya saya di kantor ya, di kantor itu saya nggak dipanggil Pasca, Gio gitu kan ya. Jadi itu akan kerasa hubungannya berbeda. Ketika dipanggil Bu Gio, Mbak Gio, Kak Gio, ya kan? Mana yang paling dekat? Kak Gio gitu kan. Mana yang paling ya gitu deh. Bu Gio ya kan ya. Bu Gio. Nah biasanya mungkin orang yang baru pertama kenal. Tapi kalau misalnya yang deket gitu ya, Kak aku mau curhat gitu kan ya. Kak gini nih Kak Gio gitu kan ya. Nah kalau kamu dipanggil Tuhan apa? Kau harus ngalamin kedekatan sampai sebegitunya gitu ya. Rindukan itu loh, itu hubungan. Itu bukan sesuatu yang asing guys. Itu bukan sesuatu yang aneh. Kita semua harus ngalamin itu. Kita harus ngalamin sedekat itu dengan Tuhan. Ya. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Tapi kalau versi Amplified bilang, here I am. Sepanjang ayat 1 sampai 18, Amplified Bible selalu bilang, here I am, here I am, here I am. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, siap sedia. Yes Tuhan. Terus ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Itu yang engkau kasihi, bahasa Amplified-nya. Take now your son, your only son of promise. Jadi apa? Satu-satunya anak perjanjian. Kan Tuhan menjanjikan keturunannya akan banyak, tapi melalui satu orang, siapa? Ishak gitu ya. Dan Ishak ini tuh mau diambil lagi sama Tuhan, ceritanya gitu. Ya kan? Terus dia bilang di situ, yang engkau kasihi. Tuhan aja tahu loh apa yang kau kasihi. Tuhan tahu loh apa yang hari ini kau anggap berharga. Nah, Tuhan tahu bagi Abraham, Ishak itu sangat berharga. Sangat dia kasihi. Gitu kan? Isaac, and go to the region of Moriah and offer him there as a burnt offering. Disuruh untuk mempersembahkan jadi korban bakaran. Ingat Abraham ini dekat sama Tuhan. Dia ngerti nggak maksud korban bakaran itu apa? Dia ngerti, maksudnya dia tuh disuruh menyembelih. Makanya dia udah siapin apa? Pisaunya, bakarannya dia udah siapin. Dia ngerti maksudnya Tuhan itu ke sana. Ya. Terus dan dia sama ya, Abraham itu selalu begitu polanya. Dia disuruh untuk pergi ke satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sama waktu dia pergi dari Ur Kasdim.
pergi nanti aku akan tunjukkan kemana. Tapi selalu lihat responnya Abraham, taat, mau. Gak ada banyak cengkoneknya gitu ya. Nanya-nanya apa, kenapa saya, gak ada lagi apa Tuhan yang lain. Kenapa harus anak ini, saya kasih aja hamba saya deh Tuhan. Gak ada dia nanya kayak gitu. Gak ada dia nego sama Tuhan. Dia pernah nego waktu itu buat Lot. Tapi yang ini dia gak nego, ya kan? Terus ayat yang ketiga, keesokan harinya, kapan? Dia gak berlama-lama, dia bersegera. Berat gak sebenarnya secara manusia ya? Berat, tapi dia tetap lakukan bahkan bersegera. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, pasang pelana keledainya, panggil 2 orang bujangnya sama Ishak juga. Ia belah dulu kayunya untuk korban bakaran, dia berangkat pergi ke tempat yang dia gak tahu. Tapi Allah tahu. Terus di ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga, jadi perjalanannya sejauh itu guys. Sebenarnya masih punya waktu untuk kabur. Masih banyak gak sih overthinking mungkin ya tuh. Tapi dia gak lakukan itu loh. Saya yakin yang dia lakukan adalah kafah. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan sepanjang 3 hari itu. Ya, terus Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Oh di situ Tuhan, masih jauh ya, masih bisa kayaknya nih. Enggak kayak gitu, itu mah kita ya. Enggak, dia tetap jalan ke sana ya. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggal ya di sini, aku sama anak ini aja yang pergi ke sana, kami akan sembahyang sesudah itu. Dia bilang kami, di situ dia udah menunjukkan bahwa dia punya iman ya. Jadi kita buka Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Oke, lanjut baca bergantian. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Imannya Abraham ternyata sangat ajaib. Makanya dibilang dia sebagai bapak orang beriman. Yang ada di dalam imannya dia, yang dia consider gitu ya. Dan di sini kalau versi Amplified bilang, it reasonable to believe. Menurut dia itu kayak masuk akal gitu. Jadi yang masuk akal bagi dia adalah, oh gak apa-apa gue serahkan Ishak, nanti Tuhan akan membangkitkan orang dari kematian. Bayangkan dia punya hubungan sedalam itu sama Tuhan. Ini belum Tuhan Yesus. Maksudnya belum era perjanjian baru gitu ya. Tapi dia punya iman sampai sekuat itu tentang anaknya. Jadi bagi dia gak masalah. Makanya tadi aku bilang, dia gak kayak kita yang mikir mundur gitu ya. Tapi yang dia pikir, ya gue tetap jalan, gue akan maju, kafah, gue akan berharap. Yang kayak tadi Ayub lakukan, Tuhan akan selesaikan ini, Tuhan akan selesaikan ini, gak apa-apa, jalan bersama dengan Tuhan. Bisa gak kita kalau ada ujian kayak gitu? Gak kelemar-kelemar, mundur-mundur gitu kan ya. Tapi kuat, Tuhan, yes, pasti ada sesuatu yang menunggu di atas sana. Aku akan naik ke gunung Tuhan bersama dengan korban ini. Apapun yang Tuhan suruh kau korbankan. Yes Tuhan gak apa-apa, ujilah aku Tuhan. Masih engkau atau yang lain Tuhan. Gak apa-apa, ayo Tuhan. Gak apa-apa, ayo jalan lagi Tuhan. Bisa gak? Bisa gak beriman sampai sana? Ya, harus bisa. Karena udah diajarin hari ini. Ya. Kita balik lagi. Tadi. Terus di ayat yang ke-6, Abraham ambil kayu untuk korban bakaran, pikulkan ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya kan ya? Lalu di ayat yang ke-7, Ishak mulai bingung. Ya kan? Udah jauh. Bapak, saut Abraham, ya anakku,
Nah, di sini juga sama di Amplified Bible. Here I am my son. Kalau ngomongin here I am itu tuh menurutku bukan cuman sekedar iya anakku, enggak. Tapi kayak iya aku di sini. Ini aku presence, aku hadir di sini. Ya, kenapa anakku? Gitu kan ya. Terus dia bilang, di sini udah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakarannya itu? Ya kan ya? Terus di ayat yang ke-8 bilang, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. My son, God will provide for himself a lamb for the burnt offering. Jadi dari Allah, untuk Allah, kepada Allah. Dia mengenal loh. Yang kita baca di Roma, lupa aku 3 ayat 36 ya kalau nggak salah ya. Tapi dia mengerti sampai kedalaman itu. Bahwa Tuhan yang menyediakan bahkan sampai korban bakarannya. Dan dia membangkitkan iman anaknya di situ loh. Dia bangkitkan iman si Ishak di situ. Ya, lalu di situ demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini juga melihat ya, bagaimana Ishak itu ikut apa yang bapaknya perintahkan gitu kan ya. Ada ketundukan di sana. Dan dia melihat iman daripada Abraham. Dan dia mengimani itu. Yes, aku percaya Tuhan menyediakan. Ayat 9, sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, Abraham mendirikan mezbah, disusun kayu, diikatlah si Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api, ya kan? Nah, di sini kalau teman-teman baca ya, itu sama seperti yang ada di Matius 10 ayat 37. Saya bacain aja ya. Intinya adalah barang siapa yang mengaku Yesus di depan umum, bahwa ia adalah pengikut aku pun akan mengakui dia di hadapan Bapakku di sorga. Di sini Ishak tuh lagi mengakui bahwa tidak ada yang lain yang paling berharga buat Abraham itu adalah Tuhan sendiri. Even Ishak sekalipun itu tidak seberharga itu dibandingkan Tuhan sendiri. Bagi dia Tuhanlah yang utama. Ya. Dan di sini di ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu dia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi malaikat Tuhan berseru dari langit, Abraham, here I am. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, nah versi Amplify-nya bilang bahwa for now I know that you fear God. Takut akan Tuhan with reverence. Reverence itu menghormati Tuhan ya. And profound respect gitu ya. Dengan kekaguman yang sangat besar gitu kan ya. Dan since you have not withheld from me your son, your only son of promise. Karena kamu tidak menahan-nahan, kau tidak menyembunyikan dari aku anakmu terkasih, anak dari perjanjian itu. Satu-satunya anak tunggalnya. Hari ini apa yang ditahan? Hari ini ada gak yang ditahan? Gak boleh Tuhan, kalau bagian ini boleh Tuhan pegang. Tapi kalau bagian yang ini aku gak mau ya Tuhan. Aku masih mau dengan hidupku yang lama. Hari ini apa yang masih kita pegang? Ya, nah kita harus membawanya sama Tuhan. Ini lihat Abraham melakukannya. Lalu di ayat yang ke-13 gitu ya. Terus ketika Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar, Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bahkan kalau ya tadi ya Amplified itu bilang bahwa baunya harum gitu, naik. Gitu ya. Dan pengganti anaknya dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, ya. On the mountain of the Lord it will be seen and provided. Di atas gunung Tuhan itu terlihat dan disediakan. Kita melihat dan menyediakan, makanya kenapa iman kan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
tapi di atas gunung Tuhan justru kita melihatnya gitu. Ya. Nah, di situ untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan kepada Abraham, dan di ayat 16, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu dia menjadi partnernya Tuhan ya. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Ya, kalau bahasa Amplified-nya bukan cuma mendengarkan tapi you have heard and obey my voice. Ya, jadi ada ketaatan di dalamnya gitu. Nah, Tuhan bahkan sampai berjanji dengan namanya sendiri. Itu jarang terjadi. Ya kan? Dan nanti bisa baca lagi ya teman-teman ya, baca aja di Ibrani 6 ayat 11 sampai 14 gitu ya. Bagaimana Tuhan berjanji gitu ya kepada Abraham. Nah, jadi apa yang bisa kita dapetin? Abraham itu mengenal Allahnya dengan sangat dekat, ya kan? Dia mengenal intimately, sangat intim gitu ya. Bahkan di Yakobus 2 ayat 23 kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 23 sudah? Satu, dua, tiga. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah tadi. Abraham kenapa disebut sebagai sahabat Allah? Karena dia memperhitungkan sebagai kebenaran, menyerahkan anaknya yang tunggal gitu ya. Dia mengenal Allah sangat dekat, bahkan dipanggil sebagai sahabat. Abraham itu punya kasih sama Allah ya kan, karena dia memberi bahkan yang paling berharga baginya, Ishak gitu kan ya. Yang dikasihinya yang akan menjadi pewarisnya dia berikan. Bahkan dia beriman kalaupun Ishak mati, Ishak akan bangkit lagi kok. Tuhan tidak akan gagal terhadap janjinya. Tuhan menepati janjinya. Dia punya pengenalan akan Tuhan yang benar, ya. Dia punya tadi apa Yafa ya? Oh, dia punya Yada dan dia punya Ahaf. Yang ketiga, tadi dia menanti-nantikan Allah menyediakan korban bakaran di Gunung Moria. Tahu dari mana? Karena tadi dia selalu bilang, nanti kami akan pulang lagi kok. Dia nggak bilang sendiri. Dia tahu Tuhan akan berperkara di dalam hidupnya dia. Karena dia punya ikatan yang kuat dengan Allah, dia percaya Tuhan. Bahkan dia lebih lagi menjadi semakin percaya ketika dia mengalami ujian-ujian. Ya. Dan tadi Abraham menjadi partner Allah, bahkan memberkati bangsa-bangsa lain melalui keturunannya. Hubungan Abraham ini bisa sebegitu kuatnya, kenapa? Karena ada ketaatan-ketaatan yang menjadi penentu dari segala sesuatu. Dia nggak segan-segan tuh memberikan apapun, termasuk cara dia mempersembahkan. Gitu. Nah hari ini apa yang menjadi Ishak masing-masing kita? Apa yang menurut kita paling berharga? Keluarga, mama, papa, pasangan, pekerjaan, kuliah, sekolah, apa? Kekayaan. Mungkin ada yang jadi raja, kerajaan. Apa yang sangat berharga bagi kita? Mau nggak hari ini letakkan jadi korban? Mau nggak datang sama Tuhan itu bukan ngambil gitu, tapi begini, nih Tuhan kasih. Ya. Jadi kesaksian sedikit ya. Jadi waktu pas tahun berapa ya? 2021 saya tuh medical check up gitu kan. Nah medical check up itu menunjukkan saya tuh ada sakit irama jantungnya nggak stabil, ya kan. Nah terus 2022 ya udahlah itu mungkin biasa datang ke apa namanya dokter spesialis jantung aja gitu ya. Terus kata dia, oh yaudah kamu jalan pagi aja tiap pagi 15 menit gitu. Oke, gitu. Nah lalu selanjutnya di 2022 muncul lagi gitu kan ya. Terus 2023 kakak pembimbing saya bilang, ayolah kita berobat gitu ya. Kita coba cek gitu ya. Kamu gimana irama jantungnya gitu yang gak stabil terus nih gitu kan ya.
berdebar-debar terus gitu. Nah terus akhirnya setelah berobat ke rumah sakit gitu ya, ke dokter jantung, ternyata memang ada kelainan gitu ya. Katanya sih dari lahir, jadi morfologi lambungnya itu kayak kurang tepat. Intinya sehingga menyebabkan dia gampang terkena asam lambung, ya kan, bersyukur yang gak asam lambung. Nah terus si asam lambung ini jadi mendorong gas gitu ya ke jantungnya, jadi iramanya jadi gak stabil. Tapi bagi saya itu adalah turning point saya. Di situ saya tahu ternyata bahwa kesehatan sekalipun ini harus diserahkan sama Tuhan. Kalau apapun yang terjadi sama saya gitu ya, oh saya siap Tuhan gitu. Karena bagi saya Tuhan yang paling berharga gitu. Jadi di situ saya sadar bahwa oh iya ya, bahkan saya aja nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi hari ini kenapa harus menyia-nyiakan hidup? Jadi lewat hari itu gitu ya, selalu menyadari bahwa kalau hari ini adalah hari terakhir saya gitu ya, wah saya mau hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau gitu. Saya mau punya hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Saya mau pastikan saya berkenan sama Tuhan gitu. Dan kalau masih ada kesempatan besok, saya akan lakukan yang lebih baik lagi dari hari ini gitu. Itu aja. Dan itu untuk Tuhan. Karena at the end segala sesuatunya akan hilang teman-teman. Orang tua kita, keluarga kita, semuanya pekerjaan. Waktu pas COVID, kesehatan, bahkan ada banyak pekerjaan semuanya. Pelayanan sekalipun, ada nggak yang bisa dibanggakan? Ada, cuman satu, Tuhan sendiri. Tapi yang lainnya nggak ada. Jadi hari ini kalau yang merasa, oh iya saya sih udah baik-baik aja, saya cukup. Nggak, berhenti. Bangun hubungan sama Tuhan yang baru. Miliki kasih yang baru. Relationship itu progresif, gak stagnan, apalagi mundur gitu ya. Oke. Next. Oke. Ya. Semuanya mungkin bisa bangkit berdiri. Ya. Hubunganmu dengan Tuhan itu menentukan segalanya. Tadi, bagaimana caramu berespon, caramu mengasihi keluargamu, bagaimana cara kau bekerja, kau melihat kesehatan, kau melihat hobimu, bagaimana kau melayani. Kalau kau tidak punya hubungan sama Tuhan, kau tidak mampu untuk menjadikan Yesus sebagai Raja. Dan kau akan terus-menerus mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidupmu. Bahkan kau gak tahu kenapa kau diciptakan. Hari ini, lihatlah tangan yang berlubang itu. Yang sudah mati di atas kayu salib buat masing-masing kita. Sama seperti Abraham, dia panggil nama kita, name by name. Dia gak lupa sama namamu. Dia gak pernah melupakan kamu. Dia ingat kamu. Dia tahu masa-masa terpurukmu. Dan tangannya yang berlubang itu mengetuk pintu hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Hari ini mari tundukkan diri kita, lihat wajahnya Tuhan. Tidak perlu lihat kanan dan kiri. Sampaikan isi hatimu, sampaikan kalau kau mau membukakan pintu hatimu untuknya. Sampaikan kalau kau mau makan bersama-sama dengan dia. Kau mau selalu bersama-sama dengan dia. Kau mau mengasihinya dengan benar. Kau mau mengenal Tuhan dengan intim dan dekat. Kau mau terus mengasihi Tuhan. Kau mau terus percaya dan menanti-nantikan Tuhan.